أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين صدق الله العظيم. Hamba Allah jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Allah sayang dan cinta kepada hambanya, dipanjangkan umur kita sampai hari ini, digerakkan hati kita karena iman kita yang kuat, kita hadir dalam menjalankan ibadah kita. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah mahjum rahimakumullah, baru saja kita selesai melakukan dua ibadah, walaupun itu sunnah muakkad tapi nilainya besar insya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salat Idul Adha kemudian penyembelihan korban. Pada hari ini jemaah kita yang melakukan ibadah haji, mereka sekarang sudah siap-siap dari Mina menuju Makkah. Kalau dia mengambil nafar awal, kalau dia mengambil nafar sani, besok dia akan ke Al-Makkah Mukarramah. Hamba Allah rahimakumullah, setelah kita selesai melakukan ibadah pada hari raya Idul Adha ini, tinggal lagi kita bagaimana mengambil hikmah, pelajaran-pelajaran mulai dari bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kalau kita berbicara tentang Idul Adha, haji, itu tidak terlepas kita membaca sosok figur yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah uswatun hasanah. Jadi melalui khutbah ini kita akan bahas aspek-aspek keteladanan Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, beliau itu adalah sangat konsisten dengan akidah tauhid. Malah dia beragama tauhid itu dia cari dengan akal pikirannya, karena akal pikiran itu adalah merupakan hidayah dari Allah. Malam hari dia keluar dilihatnya bulan purnama, itulah Tuhan. Pagi hari hilang, dan besok malamnya dia keluar lagi, dilihatnya bintang bertaburan, inilah Tuhan. Paginya hilang, kemudian di pagi hari terbit matahari, inilah Tuhan, cahayanya lebih besar. Tapi sore hari menghilang lagi. Dengan ini maka dia berkeyakinan bahwa Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan yang sudah dia saksikan 3 kali, tapi adalah Tuhan sebenarnya adalah Tuhan yang pencipta segala yang ada di muka bumi ini. Hamba Allah rahimakumullah, dia mencari tauhid, siapa Tuhan. Dengan akalnya, dengan hidayah Allah, dia dapat menemukan. Jadi tauhid itu adalah sangat mahal nilainya. Kita alhamdulillah tidak seperti itu. Kita sudah beragama tauhid karena orang tua kita Islam. Kemudian kita juga dididik dengan ajaran tauhid, alhamdulillah.
Yang kedua, keteladanan Ibrahim itu bukan hanya sekadar dia mengenal tauhid, tapi dia sangat komitmen mempertahankan akidah tauhid itu. Apa yang dimaksudkan dengan komitmen itu? Bagaimana dia bisa membuktikan kebenaran Tuhan? Tuhan la ilaha illallah di muka bumi. Sampai-sampai dia berdebat dengan tokoh yang bernama Raja Namrud. Maka di sini kelihatannya dia sangat konsisten dan diberikan oleh Allah kepadanya semacam ilmu dan kecerdasan. Bagaimana dia bisa berhadapan dengan Namrud? Kenyataannya memang terbukti dengan keberaniannya. Dia dituduh oleh Namrud, "Anta fa'alta hadza bi ahliyatina ya Ibrahim, betulkah kamu yang menghancurkan tuan-tuan kami semua?" Nabi Ibrahim jawab, "Loh, kok pada saya ditanya? Tanyalah fasalu kabirahum hadza, kan masih ada itu berhala satu yang tinggal itu, barangkali dia marah sama yang itu maka dibabat semuanya." Akhirnya bagaimana tanggapan Namrud? "Kamu gila ini Ibrahim, masa dia berbuat sesuatu hidup saja tidak?" Dijawab oleh Ibrahim, "Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah." Celaka kalian semuanya dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kalau dia tidak pandai apa-apa, kenapa itu yang kalian sembah? Inilah kehebatan Ibrahim. Dia sendirian mampu menghadapi Raja Namrud. Malah bukan hanya sebab Namrud saja, tapi semua manusia masyarakat waktu itu adalah kaum musyrikin. Ini Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Kenapa dia mampu seperti itu? Karena sebelumnya dia minta kepada Allah, "Rabbi habli hukmah." Ya Allah, berilah saya hikmah. Di antara pengertian hikmah itu adalah cerdas berpikir dan mampu menghadapi masalah. Itulah hikmah yang dia minta. Cerdas berpikir dan mampu menghadapi masalah. Rupanya apa yang dia doakan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim sendirian mampu mengalahkan Namrud dan semua masyarakat manusia yang menyaksikan acara bersidangnya interogasi waktu itu. Kita hamba Allah, kita lebih hampir 90% penduduk muslim Indonesia, tetapi mampu menghadapi masalah ini dipertanyakan. Kita banyak diam, kita tidak mau ngomong, sementara orang sudah mengacak-acak keyakinan kita, mengacak-acak akuan kita, mengacak-acak agama kita. Tapi kenapa kita diam? Padahal banyak orang yang cerdas, banyak doktor, banyak profesor. Betul. Tapi doktor, profesor belum tentu Allah berikan hikmah. Allah akan berikan hikmah itu adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah berikan hikmah kepada orang yang dalam diri itu ada zikir kepada Allah, artinya taat beribadah. Agama itu jalan pada dirinya, hidup pada dirinya. Kemudian tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dia juga berfikir, berilmu pengetahuan. Jadi orang yang akan diberikan hikmah oleh Allah itu cerdas, berfikir, berilmu, kemudian taat beribadah. Kenapa kita banyak yang cerdas tapi tidak mampu menghadapi masalah? Barangkali berfikir cerdas, tetapi ibadahnya dipertanyakan, ketaatannya diragukan. Hamba Allah yang rahimahumullah. Di samping itu, aspek lain kita lihat Ibrahim itu adalah teladan bagi kita, bahwa beliau itu adalah seorang ekonom, sangat memperhatikan ekonomi umat, sehingga sewaktu dia meninggalkan anak dan istrinya di dekat Ka'bah itu, dia berjalan mendaki bukit itu yang sekarang itu adalah belakang jam itu. Dilihatnya anak dan istrinya,
Tetapi setelah itu sampai di atas bukit, kemudian menurun lagi, hilanglah anak dan istri dari pandang matanya. Maka di bawahnya waktu itu dia tersungkur sujud. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya titipkan keturunanku di suatu lembah yang ada tanam-tanam di samping rumahmu yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Yang kita lihat di sini, warzuqhum minats tsamarat, dia minta kepada Allah supaya generasinya akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita pahami bahwa beliau itulah secara ekonom sangat memperhatikan ekonomi umat. Jadi kalau kita lihat orang yang beragama tauhid itu sangat memperhatikan masalah ekonomi. Kenapa demikian? Karena ibadah itu juga tidak akan sempurna, tidak akan lengkap kalau memang ekonominya lemah. Bagaimana kita pergi haji sementara ekonomi lemah? Bagaimana kita bisa berkorban ekonomi kita lemah? Bagaimana kita berinfak sementara ekonomi kita lemah? Jadi Ibrahim itu teladan bagi kita, beliau adalah seorang ekonom, sangat memperhatikan ekonomi umat. Kemudian beliau juga adalah teladan bagi kita bahwa beliau itu adalah seorang negarawan yang baik. Beliau berdoa kepada Allah, wa isqala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Artinya seorang negarawan baik. Jadi kalau ada orang beragama tauhid ingin mengacaukan negara, itu memangnya itu belum sesuai dengan ajaran agama tauhid. Orang beragama Islam itu sangat memperhatikan kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga ulama mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebahagian daripada iman. Artinya seorang beragama tauhid tidak ingin kekacauan, ingin bagaimana hidup ini aman, damai, bahagia. Artinya seorang yang agamawan itu memperhatikan bagaimana kehidupan negara ini dengan baik. Tetapi muncul ke permukaan, kenapa ada dituduhkan kepada kita umat Islam ini teroris, radikal, dan macam-macam? Ini perlu dipertanyakan. Itu tidak akan muncul andai kata betul-betul kehendaknya bisa dilayani dengan baik. Orang tidak akan berbuat jahat kalau dia diperlakukan secara adil. Kalau orang tidak diperlakukan secara adil, apa saja akan dia lakukan. Tapi kalau sudah tegak keadilan, insya Allah kedamaian akan terjadi. Ini bisa kita buktikan bagaimana pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rakyatnya waktu itu sudah kaya raya, subur, makmur, karena manajemen kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu yang luar biasa. Semua penduduknya, rakyatnya kaya, yang miskin cuma khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kondisi umat? Karena ekonominya bagus, aman. Umar bin Abdul Aziz juga membangun yang namanya rumah tahanan, penjara itu, tapi tidak ada isinya. Kenapa? Rakyatnya tidak ada yang membuat tindakan kriminal, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang begal. Kenapa? Untuk apa dia lakukan tindakan kriminal, mencuri dan sebagainya itu? Karena ekonominya sudah mapan. Kita lihat hari ini, kita rasa takut semakin mencekam pada diri kita. Apalagi kalau kita keluar di malam hari, rasa kena begal. Dan memang itu terjadi pembunuhan, pemerkosaan, merampok. Kenapa ini terjadi? Ini adalah suatu tanda ekonomi umat tidak bagus.
pada zaman beliau Umar bin Abdul Aziz yang paling miskin adalah pemerintahnya Umar bin Abdul Aziz sendiri, tapi rakyatnya makmur. Kita hari ini yang kaya, yang miskin, terbalik. Masa ada pejabat yang triliunan kekayaannya? Umar bin Abdul Aziz tersisa biaya hariannya itu, dari kebutuhan hariannya ada lebih uang sedikit, itu diserahkan ke Baitul Mal, diserahkan untuk negara. Istrinya adalah Fatimah, karena dia dulunya adalah anak khalifah, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Intan, emas berlian itu dia miliki. Tapi setelah dia nikah dengan Umar bin Abdul Aziz, Umar mengatakan, mana yang lebih kamu cintai, emas intan berlian yang kamu miliki atau saya sebagai suamimu? Fatimah menjawab, tentu engkau ya junjunganku. Kalau memang begitu, istriku tercinta, tolong dibuka kalungnya, emasnya intan berlian. Ini kita serahkan untuk negara. Begitu dia. Malah suatu kali belanja harian disisihkan oleh istrinya, gunanya nanti sekali-sekali diadakan namanya istilah kita baganan. Dibuatnya kue, makanannya enak, kemudian dipanggil suaminya makan bersama sekeluarga. Kemudian Umar bin Aziz bertanya kepada istrinya, "Hai istriku, dari mana ini uang didapati? Saya akan memberikan biaya harian itu kan pas-pasan." Jawab istrinya, "Ini dari biaya harian itu saya potong sedikit-sedikit, dan inilah kita jadikan untuk bergadang malam ini." Besok harinya dia pergi ke bendahara negara, dimintanya kepada bendahara negara, tolong dipotong gajinya sebanyak sisa makanan yang disengaja oleh istrinya itu menabungkannya untuk begadang itu, sehingga dialah yang paling miskin, tapi rakyatnya luar biasa. Akibatnya apa? Walaupun penjara dibangun, tapi tidak ada yang masuk di sana. Hamba Allah rahimakumullah, itulah seorang pemimpin. Nabi Ibrahim juga sangat memperhatikan seperti itu. Bagaimana negara ini aman, makmur, aman dan makmur. Kemudian dari aspek lain kita lihat, Nabi Ibrahim juga akan memikirkan siapa yang akan menggantikan setelah dia tiada. Artinya dia ciptakan generasi penyambung, generasi penerus ajaran tauhid itu. Setelah dia coba sekian tahun, sudah sampai 80 tahun usianya, dia berusaha mengembangkan, mensosialisasikan ajaran tauhid, tapi tidak satu pun yang respon. Semuanya menolak. Bapaknya sendiri adalah membuat berhala. Dicoba menghadapi Namrud, tapi juga tidak ada satu pun antara mereka itu yang mengikuti beliau. Dia berpikir kalau begini, kalau diharapkan masyarakat untuk mengembangkan, meneruskan ajaran tauhid, sangat kecil kemungkinan. Maka dia berpikir, kalau begitu yang akan bisa menyambung ajaran tauhid adalah dari darah dagingku sendiri. Inilah motivasinya akhir dia nikah dengan Siti Sarah. Jadi dia nikah bukan melampiaskan nafsu. Dia nikah bagaimana regenerasi. Rupanya nikah dengan Siti Sarah pun tidak mendapatkan anak. Tapi Siti Sarah arif, dilihat suaminya bermenung, barangkali dia sangat arif. Ini barangkali dia merasakan Ibrahim kecewa karena saya tidak bisa memberikan keturunan kepadanya.
dengan rela hati dicarikan madunya yang bernama adalah Siti Hajar itu. Dengan Siti Hajar baru lahir Ismail. Setelah lahir Ismail, jauh-jauh dia antarkan dari Palestina ke Ka'batullah Al-Makkatul Mukarramah. Lebih kurang jaraknya 1.500 km. Hanya dengan kendaraan unta, bukan dengan kendaraan besi. Diantarkan jauh-jauh dekat Ka'bah. Apa tujuannya? Supaya Ibrahim ini adalah mempunyai ilmu pengetahuan. Di samping ilmu pengetahuan, dia juga akan belajar akidah tauhid, karena memang Ka'batullah di sana itu adalah lambang tegaknya ajaran tauhid. Diantarkan jauh-jauh ke sana. Apa maknanya? Untuk menciptakan, membangun generasi itu memang harus sungguh-sungguh. Bagaimana sungguh-sungguhnya Nabi Ibrahim. Tidak cukup hanya ala kadar. Seperti kita serahkan anak kita ke TPQ, TKA. Kadang-kadang kita juga tidak mengontrol. Sedikit kena marah anak, kita tuntut gurunya. Gurunya entah downer, entah tidak. Tidak pernah diperhatikan ibadahnya, baca Qur'annya, entah pandai, entah tidak. Maka Ibrahim contoh bagi kita bagaimana sungguh-sungguhnya membangun generasi itu. Inilah tugas kita, inilah makna sebenarnya setelah kita beridul adha ini. Mari kita contoh teladani dari Ibrahim, dari hanya beberapa aspek yang bisa kita sampaikan melalui khutbah ini, tapi setidaknya ini bisa kita pahami dan kita contoh beliau. Insya Allah kehidupan beragama kita semakin lama semakin bagus, semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Ya Nabi